Saya menolak kaum Yahudi. Dan saya percaya bahwa mereka adalah otak di balik pemberontakan komunis. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Ini adalah video pertama gua, dan disinilah insya Allah gua akan terus membuat konten tentang sebuah cerita yang akan gua angkat dari berbagai macam sumber yang ada di dunia. Mulai dari sejarah, tragedi, bahkan horor, yang menurut gua sangat-sangat menarik untuk kita ceritakan bersama. Dan kali ini gue akan menceritakan seseorang yang sangat-sangat berpengaruh di Perang Dunia Kedua. Dan mungkin dia adalah salah satu biang keladi munculnya Perang Dunia Kedua. Siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler. Siapa yang nggak tahu dengan nama Hitler? Orang dengan kuasa terbesar pada zamannya. Hitler lahir pada 20 April 1889 di Bernau am Inn, sebuah kota kecil di Austria. Dia lahir dari pasangan Alois Hitler dan ibunya Clara Pozel. Ayahnya Hitler, Alois itu, dia adalah seorang pegawai bea cukai yang mempunyai jabatan sama penghasilannya itu lumayan besar. Dia sama seperti ayah pada umumnya. Dia juga suka bilang nih sama anaknya Hitler, kayak, nak, gimana kalau kamu itu jadi pamong praja aja gitu. Dan si Hitler ini suka menolak. Dia kayak bilang, no papi, aku tuh lebih suka jadi pelukis. Hitler sama ayahnya itu jadi sering berantem guys, karena si Hitler ini tuh kayak keras kepala banget. Dia tuh sampai susah banget ngikutin perintah. Bahkan dia tuh nggak bisa ngikutin peraturan di sekolahnya yang sangat ketat. Walaupun kata guru-gurunya Hitler, dia ini adalah anak yang sangat-sangat berbakat, tapi dia ini mempunyai jiwa yang malas itu, suka ngelawan, nggak bisa diatur, maunya suka ngatur-ngatur gitu. Sampai pada akhirnya di tahun terakhirnya dia sekolah tuh, dia nggak sampai ngikutin ujian akhir sekolah, yang membuat dia tuh nggak punya abitur atau status kelulusan SMA. Di tahun 1903, ayahnya Hitler, Alois, dia itu meninggal dunia. Singkat cerita, si Hitler sama temannya yang bernama Kubisek memutuskan untuk pergi ke kota Wina untuk mengejar mimpinya menjadi seniman. Nah, mungkin nih guys, di sini menjadi reality check buat si Adolf Hitler tersebut. Temennya si Kubisek ini waktu dia apply ke music school di Wina, dia tuh langsung diterima. Tapi si Hitler tersebut nih ditolak sampai 2 kali. Dia ditolak oleh Akademi der Bildenden Künste Wien atau Academy of Fine Art di Wina. Para profesor di akademi tersebut bilang tuh kayak, kamu tuh lebih berbakat di bidang arsitektur, tapi tidak berbakat di bidang seni. Tapi si Hitler untuk bersekolah lagi di bidang arsitektur, dia harus mempunyai abitur atau surat kelulusan SMA yang dia tuh nggak punya. Yang waktu itu dia skip ujian akhir sekolahnya. Nah, di sini nih, dia tuh kayak mulai merasa menyesal, kayak gitu. Kayak, aduh, kenapa ya dulu saya bermalas-malasan gitu waktu sekolah. Nggak bisa sekolah seni juga sekarang, nggak bisa jadi arsitek. Ditambah lagi di tahun 1908 ibunya meninggal dunia. Dia tuh langsung punya perasaan kecewa, marah gitu, malu sama dirinya sendiri. Bahkan di November 1908 dia memutuskan untuk mengasingkan dirinya di kota Wina. Karena dia terlalu mengasingkan dirinya dia sendiri, sampai-sampai itu dia nggak mau kontak lagi gitu sama temen-temennya. Bahkan si Kubisek yang waktu pergi sama dia untuk meraih mimpi, dia itu nggak mau kontak lagi. Nah, ini nih mungkin menjadi intro untuk siapa Adolf Hitler yang kita kenal sekarang. Jadi dari abad pertengahan di Wina atau Wien itu terkenal sama sentimen terhadap orang-orang Yahudi. Saat itu pun wali kotanya tuh anti banget sama Yahudi, sehingga membenci orang-orang Yahudi itu adalah sebuah sesuatu yang udah sangat umum.
Mereka dianggap licik, serakah, selalu hidup eksklusif, dan dicap bahwa banyak ancaman-ancaman pemberontakan di Eropa yang dipimpin sama orang-orang Yahudi. Nah, si Hitler ini yang waktu itu, kalau kalian ingat lagi nih, dia kan lagi menyendiri gitu, lagi di fase-fase refleksi diri, lagi stres, benci sama kehidupan. Dia itu mulai kayak ke bawah nih dengan kebencian yang ada di sekitarnya dia gitu. Karena emang kehidupan dia juga lagi kacau-kacaunya, lagi lantang-lantung, nggak jelas, nggak ada tujuan, orang tuanya juga udah nggak ada. Dia mempunyai mimpi tapi nggak bisa dicapai mimpinya. Mau sekolah juga kayak teman-temannya, dia nggak punya ebitur. Bahkan dia sempat tinggal di tempat penampungan gelandangan gitu, sambil mencari uang-uang kecil gitu, uang-uang receh lah, dengan menjadi seniman jalanan. Tapi di tahun 1910 kehidupannya tuh tiba-tiba berubah karena si Hitler ini tiba-tiba dapat uang warisan yang banyak dari tantenya. Selama mendapatkan warisan, dia kayak, oh, hidup ini udah mulai membaik nih. Nah, dia juga sudah mulai mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan iklan. Tapi pada bulan Mei 1913, Hitler memutuskan berhenti dari pekerjaannya itu dan pindah ke München, Jerman. Dan ternyata di München ini, di Jerman, lukisan-lukisannya Hitler itu lebih diapresiasi nih daripada di kota Wina sebelumnya. Mungkin disebut kayak mikir gini, kenapa ya? Kok nggak dari dulu aja saya di sini gitu loh. Dapat penghasilan yang cukup tinggi, meskipun dia cuma jadi seniman jalanan. Bahkan penghasilannya tuh lumayan baik gitu, tambah baik lagi sampai lebih bagus daripada penghasilan pegawai bank. Nah, di sini nih Hitler muda pada saat itu mulai menyukai Jerman. Dan mulai muncul nih rasa-rasa nasionalismenya sampai ketika Perang Dunia Pertama dimulai gitu. Dia tuh bahkan mendaftarkan dirinya jadi tentara Jerman. Walaupun dia nggak punya pengalaman militer sama sekali. Karena Jerman waktu itu juga kekurangan personil gitu. Tapi nggak apa-apa lah, diterima aja lah. Dan ditugaskan si Hitler ini menjadi kurir informasi ataupun kurir barang. Walaupun pekerjaannya lumayan berat nih guys, dan mempertaruhkan nyawa, tapi dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia nggak pernah ngeluh. Dan kalaupun dia terluka, pas dia balik nih, oh, dia boleh nggak saya pergi lagi kembali ke medan perang. Nah, dan si Hitler ini menjadi salah satu prajurit setia dan berani banget nih. Selama dia bertugas, dia juga mendapatkan 2 penghargaan termasuk Iron Cross First Class yang sangat langka banget. Tetapi di tahun 1918, Jerman itu berhasil dikalahkan oleh tentara gabungan Amerika, Inggris, dan Prancis. Nah, kekalahan ini membuat warga Jerman yang kecewa gitu. Masyarakat Jerman juga mengalami krisis ekonomi dan jadi mudah terhasut sama fitnah-fitnah dan propaganda. Banyak juga pemberontakan yang mulai terjadi dari kalangan komunis. Dan ternyata di zaman itu propaganda itu sangat-sangat bekerja banget, sampai pihak militer Jerman itu juga menyebarkan propaganda yang bilang bahwa mereka itu kalah bukan karena dikalahkan, tapi karena ada pengkhianat. Nah, si Hitler juga percaya nih, ditambah lagi di bulan Juni dan Juli 1919 saat pemerintahan Jerman itu memberikan rakyatnya kesempatan untuk berbicara, Hitler maju dan bilang, "Saya menolak kaum Yahudi. Dan saya percaya bahwa mereka adalah otak di balik pemberontakan komunis." Dan karena dia memang mempercayai hal ini, ditambah lagi dengan rasa nasionalisme yang tinggi, dan dia juga ternyata jago ngomong nih, jago orasi. Ternyata pada saat dia orasi, banyak banget perhatian dari publik Jerman. Banyak orang-orang merasa bahwa orasinya Adolf Hitler ini membakar semangat mereka, menyentuh emosi, menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme mereka. Dia tuh sampai diminta oleh petinggi intelijen militer pemerintah Jerman untuk menjadi intel. Dia disuruh menyusup ke dalam salah satu partai baru yang bernama Deutsche Arbeiterpartei atau disingkat DAP, yang waktu itu dianggap membahayakan pemerintahan Jerman. Karena diminta pemerintah, Hitler kayak, of course, dengan rasa nasionalisme yang tinggi, dia kayak, I will do it, gitu. Masuklah dia ke partai itu. Tapi saat dia berada di dalam partai DAP, dia tuh mulai kayak lupa kalau dia tuh punya tugas sebagai intel. Karena dia tuh di dalam partai tersebut dia sangat didengar, direspek, dan dia menjadi bagian yang paling penting di dalam partai DAP. Sampai di bulan Maret 1920, dia memutuskan kayak,
enggak deh, saya nggak mau jadi intel lagi gitu. Saya mau jadi bagian beneran dari partai DAP ini. Dan sejak Adolf Hitler jadi bagian dari DAP yang mulainya cuma 50 orang, tiba-tiba mempunyai ribuan member. Orang-orang yang percaya dengan jiwa menggelaranya Adolf Hitler, dan dia juga di partai itu tiba-tiba pangkatnya naik cepet banget gitu, sampai akhirnya dia menjadi pemimpin partai dan mengubah nama partai DAP menjadi Nationalistische Arbeiterpartei atau yang kita kenal dengan nama Nazi. Saat memimpin, Adolf ini guys dapat dukungan kekuatan militer dari seseorang yang emang anti komunis. Dia dapat bantuan keuangan dari bangsawan Jerman. Pokoknya di bawah kepemimpinannya Adolf Hitler ini, Nazi itu jadi kuat banget. Si Hitler ini merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Weimar dalam waktu yang sangat cepat. Di tahun 1923 dia mulai kudeta. Ini yang dikenal dengan nama Beerhaltputsch. Tapi sayangnya kudeta ini benar-benar gagal nih guys. Dan karena memang nggak direncanakan dengan matang, petinggi-petinggi partai Nazi juga banyak yang ditangkap, termasuk Adolf Hitler sendiri. Dan dari sini Hitler sama partainya itu dianggap radikal. Di bulan Februari 1924, Adolf Hitler diadili, dan mestinya pada saat itu dia sebagai seorang pemberontak tuh dihukum mati di tiang gantung. Nah tapi guys, di hari pengadilan pemerintahan pusat itu memberikan pers nasional dan juga internasional untuk meliput nih proses pengadilan. Dan Adolf Hitler seperti yang kita tadi bahas, dia tuh jago banget ngomong kan, jago orasi gitu. Dia sampaikan gagasannya dan partainya di pengadilan itu sampai yang dia katakan itu terdengar satu dunia. Dan para hakim yang memimpin di sidangnya itu simpatik sama Adolf Hitler. Dan di akhir persidangan, dia cuma dihukum 5 tahun penjara. Selama di penjara, Adolf Hitler menulis buku yang berjudul Mein Kampf. Ini buku sangat bersejarah banget gitu, yang berisikan ideologinya Adolf Hitler dan rencananya untuk masa depan Jerman. Di bulan Maret 1925, baru di penjara 9 bulan, dia dilepas. Dan pas dilepas, dia tuh langsung melanjutkan strategi politiknya. Dia berfokus kembali untuk membangun lagi partai Nazi. Dia pakai propaganda-propaganda dan pidato-pidato karismatiknya sampai dia kembali mendapatkan dukungan masyarakat. Hitler juga mendepak nih orang-orang di Nazi yang mau bergerak sendiri tanpa dirinya gitu. Di tahun 1928 sampai 1930, dunia itu lagi dilanda krisis ekonomi yang sangat-sangat buruk. Dan di saat yang sama Hitler mendapatkan momentum nih untuk berkampanye, dan di kampanye-kampanye itu guys, dia nggak lagi membicarakan strategi ekonomi atau menjanjikan kebijakan tertentu. Yang diomongin itu dia lebih ke straight to the heart gitu. Dia ngomong bahwa dengan Jerman dia akan mengembalikan kemasajayaannya gitu, dan ditakuti serta disegani oleh seluruh negara-negara di dunia. Orang-orang masyarakat lagi terpuruk. Dia tahu apa yang harus dia katakan untuk membangun spirit orang-orang ini dan memilihnya. Dan partai Nazi itu mendapatkan jumlah suara terbesar kedua pada pemilu September 1930. Dan pada pemilu 1932, partai Nazi berhasil menjadi salah satu partai besar di parlemen, karena Adolf Hitler menjadi salah satu politikus yang paling disegani dan terbesar di Jerman. Para politisi konservatif mulai khawatir nih sama kebangkitan komunisme. Tapi pada saat itu mereka berpikiran bahwa mereka masih bisa akan mengendalikan Adolf Hitler. Di saat yang sama, Presiden Jerman pada saat itu, Paul von Hindenburg, didesak untuk mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir atau Perdana Menteri. Dan akhirnya di tahun 1933, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Keputusan ini guys yang mungkin merubah segalanya. Baru diangkat, Adolf Hitler ini langsung bilang tidak ada partai lain selain Nazi. 2 Agustus 1934, Paul von Hindenburg, presidennya, meninggal dunia. Dan 17 hari kemudian si Adolf Hitler langsung melakukan referendum atau pemungutan suara publik untuk menyatakan posisi Perdana Menteri sama dengan Presiden. Dan hasilnya 90% rakyat Jerman setuju. Dan Adolf Hitler secara resmi menjadi Führer, pemimpin mutlak Jerman. Dengan kuasanya dia mencoba untuk mengembalikan kejayaan Jerman dengan menyerang Eropa Timur.
Di 1 September 1939 dia menginvasi Polandia, dan inilah yang memulai Perang Dunia Kedua dan akhirnya menewaskan sekitar 60 juta orang. Sekitar 6 sampai 8 juta adalah orang-orang Jerman itu sendiri nih. Balik tracking sedikit nih, sebelum di tahun 1938 si Adolf Hitler ini emang udah menargetkan penyerangan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka diserang melalui harta benda mereka, dirampas, rumah mereka dibakar. Terus pernikahan antara orang Jerman sama orang Yahudi itu sangat-sangat dilarang. Di tahun 1941 sampai 1945, Adolf Hitler juga membangun kamp-kamp kumuh dengan tembok-tembok yang tinggi dilengkapi kawat-kawat berduri di seluruh wilayah Eropa yang waktu itu dikuasai sama Nazi. Nah, tempat-tempat ini dinamakan ghetto atau camp. Itulah yang digunakan untuk menghabisi atau memusnahkan orang-orang Yahudi, dan tragedi ini yang kita kenal sebagai Holocaust. Sampai hari ini Holocaust itu menjadi pembantaian manusia terencana yang paling mengerikan dalam sejarah. Menurut laporan, Nazi itu menghabisi sekitar 6 juta orang Yahudi, bahkan 1 juta dari mereka adalah anak-anak. Selain orang Yahudi, Adolf Hitler juga melenyapkan sekitar 5 juta orang yang terdiri dari orang-orang Slavia, Romania, Gypsies, Jehovah's Witnesses, homoseksual, dan juga lawan-lawan politiknya yang berani menghalangi dia dan partainya setelah Perang Dunia. Setelah Perang Dunia yang menewaskan banyak banget orang-orang tidak bersalah nih, dan juga pembunuhan massal terencana yang sangat-sangat tidak manusiawi, di tahun 1945 Adolf Hitler sekali lagi ditampar dengan realita hidup. Bahwa walaupun dia sudah sekuat itu, terkadang kita tidak bisa underestimate lawan kita. Dan tentara Uni Soviet masuk dan sudah berhasil menguasai Berlin. Si Hitler ini mendapat berita bahwa dia menjadi buronan dari pasukan tentara Uni Soviet. Dan karena itu pada 30 April 1945, dari catatan sejarah Adolf Hitler dan istrinya Eva Braun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menelan kapsul berisikan cyanida dan juga menembaknya. Setelah dipastikan tewas, ajudannya membawa kedua mayat itu keluar. Tubuh mereka lalu dibakar sesuai wasiat Hitler. Dengan pasukan aliansi menduduki Berlin, Jerman menyerah tanpa syarat di semua lini pada 7 Mei 1945 dan sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Pada akhirnya, raih 1000 tahun Hitler yang ia rencanakan hanya berlangsung selama 12 tahun. Namun mendatangkan kehancuran yang dampaknya mengubah sejarah Jerman, Eropa, dan dunia. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini. Kalau misalnya masih ada detail-detail yang kurang lengkap, tolong sampaikan aja di kolom komentar. Terima kasih, gua Armando. Sampai jumpa.